أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العليا السماوات العليا Ulia. Ulia apa ula? Ula Samawatil Ula ila sidratil muntaha wa ada ila firashihi walam yabrud. Kata penulis, ini poin ke-11 dari mukjizat Rasul SAW yang dibawakan sama beliau. Tentu enggak semuanya ya. Yang ke-11 adalah al-Isra'u wal Mi'raju. Al-Isra'u. Apa, Pak? I'rabnya. Khobar makanya. Wal Mi'raju. Nah, Ataf, ma'tuf. Minal masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa. Pak Hashim. Bukan. Bukan. Al-masjidi al-aqsa. Tadi haram apa ya? I'rabnya haram apa tadi? Harusnya taat ya. Ilal masjidi al-aqsa. Al. Iya, majrur sebagai ada al sama-sama ada al. Sifat ini, Pak. Naat. Ya, cuma yang satu isi maksur, yang satu belakangnya alif. Aqsa. Majrurnya enggak bakal dibaca aqsai atau aksi. Gitu-gitu aja bacanya aqsa. Sama kayak mustasfa di Rasulullah. Ila samawati al-ula. Ya. Ila sidrati al-muntaha. Nah, enggak ini. Apa? Mudhafun ilaihi. Wa ada. Wa-nya ataf atau enggak? Fi'il madhi. Ila firashi. Pak Hasim? Ila firashi. Jar majrur. Hi-nya mudhafun ilaih. Walam yabrud. Kena? Ahsan. Kata penulis, di antara mukjizat beliau, nah ini harusnya jadi poin pertama tapi beliau akhirkan ya. Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Wal Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Al-Aqsa itu kalau diterjemahkan terendah ya. Masjid terjauh. Masjid terjauh gitu ya terjemahan. Sampai ada ulama dari Mesir tuh penasaran sama kata Al-Aqsa ini. Dia bilang terjauh berarti dari sisi Allah. Dia berkesimpulan Al-Aqsa itu daratan paling rendah. Allah kan fis sama, di atas. Aqsa terjauh dari Allah berarti menurut dia. Terus dia berkesimpulan berarti ini daratan paling rendah. Dan dia coba cari teliti dari sisi ilmu sains, ternyata menurut beliau tulis di kitab Ijazul Quran, Masjidil Aqsa itu daratan paling rendah di bumi.
Kalau begitu pas dengan kata al-aqsa itu sendiri. Wallahu a'lam. Ila samawatil ula, menuju ke langit yang tertinggi. Al-ula ini isim tafdil dari ulu. Mudzakarnya a'la, muannasnya ulya. Cuman karena susah pengucapannya, ada yang digeser harokatnya biasa ya. Jadi ula. Sama kayak asmaul husna wa sifatihil ula, atau asmaul husna wa sifatihil ulya, boleh dibaca dulu. Ila sidratil muntaha, kemudian dari langit ketujuh sampai ke sidrah, pohon, al muntaha, mentok. Sama kayak sigoh muntahal jumu, bentuk terakhir, bentuk mentok dari jamak. Sidratul muntaha, pohon yang mentok. Nah, ini makhluk yang seperti pohon, dia di bawahnya arsy kalau nggak salah, atau di bawahnya kursi, wallahu a'lam. Ya seperti pohon yang naungin gitu. Wa ada ila firasyihi, dan beliau SAW kembali ke tempat tidurnya. Walam yabrud, dan belum dingin. Maksudnya cuaca masih waktu masih malam, belum menuju subuh. Jadi kejadiannya begitu cepat. Dan di Quran masalah Isra wal Mi'raj ini Allah musnad ilaihkan fi'il asra dengan dirinya sendiri. Jadi jangan ada kesan gimana Rasul bisa melakukan perjalanan seperti itu. Kita lihat di Al-Quran, Allah ketika bahas Isra Mi'raj itu musnad ilaihnya atau subjeknya, ya, itu disandarkan kepada diri Allah sendiri. Seperti Allah katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi Allah yang perjalankan. Jadi enggak usah terlalu kaget gimana manusia bisa jalan ke Makkah, ke Aqsa, kemudian Aqsa ke langit, kemudian balik lagi, kemudian kembali lagi ke Makkah. Sedangkan di Quran aja Allah katakan subhanalladzi asra bi 'abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa yang memperjalankan? Allah, musnad ilaihnya Allah. Kalau Allah sudah berfiil, melakukan sesuatu, ya pasti bukan hal yang manusiawi. Ya, kalau Allah sudah sandarkan fiil pada dia, tentunya bukan fiilnya manusiawi. Lanjut. Al-Qur'anul Karim al-kitabu alladzi fihi Naba'u Man qoblina. Afwan, man qoblana berarti. Man qoblana wa khabaru min ba'di. Man ba'dana Wa hukmu ma bainana wa fihi huda wa fihi al-huda wal nuru wan nuru. Sama sih lo. Al-Qur'anu al-Karimu. Al-Qur'anu. Oh, enggak. Nah, khobar ya. Siapa nih jawab? Bukan saya. Aneh malamnya. Ya enggak apa-apa. Al-Karimu. Terus ke sana. Ya udah bagus banget. Al-Kitabu. Enggak. Kan. Al-Quranul Karim. Di antara mukjizat Nabi adalah Al-Quranul Karim, yaitu Al-Kitabul ladzi fi badal atau ataf bayan. Alladzi isim mausul ini kan, isim mausul sifatnya nakirah, afad ma'rifah. Al-kitab ma'rifah, alladzi ma'rifah. Berarti na'at, betul. Kemudian kata penulis alladzi fihi Pak Hashim, fihi jar majrur. Jar majrur ini ke depan kan? Karena setelah isim mausul pasti kalimat baru. Jar majrur ke depan berarti sebagai khobar. Naba'u. Setelah isim mausul kalimat baru. Fihi sudah ada khobar. Apaan? Dengar-dengaran? Mubtada. Man. Sebagai
Mudhafun ilaih. Makanya nabanya kita nggak baca tanwin. Ada harokat nggak tapi? Ada. Naba Apa? tanpa tanwin. Nah berarti jelas bahwasanya itu dibaca man bukan min. Naba'u man qoblana. Qobla. Nanya? Mudhafun ilaih. Wa khobaru. Iya benar mubtada tapi kan pakai huruf ataf dia. Ya, ma'tuf ke naba. Berarti man ba'daha sama ya, mudhafun ilaih kemudian dzaraf mudhafun ilaih. Wa hukmu. Wasim. Ataf lagi nih. Cuma setelahnya ma. Aba. Ya, sebagai mudhafun ilaih. Mas sama man sama-sama usul. Ya. Cuman kalau man biasanya lebih ke berakal, ma tidak. Bainana. Baina. Baina fil madi. Bukan. Di antara. Oh, zorof. Dzaraf. Nahnya berarti Ilaih. mudhafun ilaih. Wa fihil huda wan nur. Fihi. Khobar. Jar majrur. Sebagai khabar. Al huda. Mubtada wan nur. Macam. Ya, ataf ke huda. Huda bukan yang mansub. Kok nggak nuro? Gimana? Bener kan? Al-huda di situ marfu. Kan sebagai mubtada tadi. Cuma belakangnya alif aja. Maka nggak bisa berubah harokatnya. Wan nur di situ marfu juga ma'tuf. Kata penulis, mujizat beliau SAW yang ke-12 Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an Al-Karim. Al-kitabu yaitu kitab alladzi fihi naba'u man qablana yang di dalamnya terdapat berita-berita sebelum berita-berita orang sebelum kita. Maknanya bisa kita terjemahkan orang. Wa khabaru man ba'da dan khabar-khabar orang-orang yang setelah kita. Ya ini dari misalnya asratus saah. Tanda-tanda hari kiamat. Ini kan berita-berita orang setelah kita. Turunnya Nabi Isa, Imam Mahdi dan seterusnya. Yang belakang ataupun yang depan. Kalau yang belakang ada pembenarannya dari kitab-kitab zaman dulu. Adapun yang akan datang pembenarannya, ini satu persatu kita dapati. Orang Arab mulai bangun bangunan berlomba-lomba. Nah, ini sedikit demi sedikit kita dapati. Kemudian wa hukmu ma bainana dan di dalamnya terdapat hukum dari apa-apa yang di antara kita. Maksudnya hukum antara kita. Wa fihi al-huda wan nur dan padanya terdapat petunjuk dan cahaya. Lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah. Fa huwa mu'jizatuhu al-qudma wa ayatun nubuwwatihi al-khalidatu wal baqiyatu ala murril ayat. Jangan murri, pahit kalau murri. Marri. Ada harokatnya mu. Marril ayami wa kulli asuri. Usur. Wa yadulla bihil Liyadhalla. liyadhalla bihi ad-dalilu qa'iman ala sidqi nubuwatihi alaihi salatu wassalam. Saya ntar lanjut ke bawahnya. Kata penulis, fahuwa mu'jizatuhu al-uzma. Huwa, Pak Hasim.
Apa? Bukan. Kalau domir ini justru pasti pembuka kalimat ya. Mubtada. Mu'jizatuhu. Khabarnya hu-nya al-udma. Bukan. Sedangkan mudhofun ilaihnya udah ada hu, domir hu udah nggak bakal bisa nyandar lagi karena dia ma'rifah. Kan? Apa namanya? Naat ini. Mu'jizatuhu ma'rifah dengan domir. Al-uzma dengan alif lam. Wa ayatu nubuwatihi ayatu. Ke? Apaan? Kemana? Nur, bukan dong. Udah selesai ini kalimatnya. Udah fahuwa ini. Ke mu'jizatuhu. Nubuwatihi. Mudhafun ilaih. Al-khalidatu. Sama ya. Nubuwatihi ada domir situ. Al-khalidatu. Pasim. Apa ini, Pak? Mubtada bukan. Pak, tahu nggak, Pak? Tuh, saya tahu sekarang ya. Enggak, tunggu dulu. Naat ini. Naat ini siapa? Naatnya itu kok. Salah kalau naat. Oh, yang ini Ustaz. Salah kalau naat. Nubuwatihi. Hi-nya aja mudhafun ilaih. Oh iya. Harusnya khalidati. Berarti mu'jizatuhu. Bukan. Al berarti al-ulfa. Al-ulfa kan? Naatnya Al-ulfa. ayatu. Enggak al-ulfa. Ayatu nubuwatihil khalidatu. Tar terjemahan lebih jelas. Wal baqiyatu. Atau ala marril ayami jar majrur al ayami. Wa kullil usuri kulli. Enggak, yang setelah kul baru ada kaidahnya. Maktuf cuma bisa ke marri bisa ke al ayami. Al usuri mudhafun ilaih liyadhalla yadhalla Fahasin. Enggak. Yadhalla bukan isim tentu. Bukan, dia bukan isim. Enggak punya kedudukan berarti. Kalau bukan isim berarti fiil. Fiil apa nih? Madi, mudhari atau amr? Ya dhalla. Tentunya bukan. Ada huruf ya. Fiil mudhari. Apa kedudukannya, Pak? Masuk. Kenapa? Lamukai. Atau lamu taklil. Atau boleh juga kita bilang huruf jar. Ya, huruf jar nanti dia masuk ke mudhari'nya dengan perantara huruf an. An-nya itulah yang nanti memasukkan fiil mudhari. Bihi ad-dali. Berarti li'an. Li'an ya dhalla. Ya, jadi sebenarnya penasab fiil mudhari itu cuma an, idzan, lan sama kai. Afwan, kai tak termasuk apa enggak ya? Nah, sisanya tuh yang kita pelajari di Muyassar, lamu kai, lamu juhud, hatta sampai habis tuh, itu karena ada an yang disembunyikan. Nah, ntar kita pelajari. Liyadhalla bihi ad-dalilu.
Itu ada harakatnya enggak ya dhalla di situ? Ada yang lamnya. Ya sama dha-nya? Enggak ada. Berarti juga bisa dibaca liyudhilla. Ya. Kalau di kitab ana ada ya dhalla, cuma kayaknya lebih tepat yudhilla. Dari fi'il azalla yudhillu, menaungi. Lanjut, ad-dalilu. Fil madi. Fil madi bukan. Alif lam. Obar. Apa? Tidak. Ada fi'il kan tadi? Fa'il. Fa'ilnya berarti. Qaiman. Qaiman jadi hal. Betul. Ala sidqi. Gampang ya? Jar majrur nubuwatihi. Iya ya, tadi mau buat Mas Legina tadi. Alaihi salatu wassalam, itu udah biasa kita i'rab. Alaihi jar majrur khabar, as-salatu mubtada wassalam atuf. Kata penulis. Fahuwa, maka Quran itu adalah mu'jizatuhul uzma, mu'jizat Rasulullah SAW yang terbesar. Berarti beliau susunnya dari mukjizat yang biasa kemudian makin luar biasa sampai puncaknya. Jadi kebalik dia. Dia enggak dari nomor 1 dulu yang paling penting. Ya. Buktinya itu nanti 11 Isra Mi'raj. 12 yang inilah puncaknya mukjizat Rasulullah SAW Al-Quran. Dia adalah mukjizatnya yang teragung. Uzma jama' afan jama'. Isim tafdil dari azim. Lakinya a'zam, perempuannya uzma. Ya, isim tafdil ingat, laki-laki itu bentuknya af'al, perempuannya fu'la. Biar ingat, gampang ingatnya akbar sama kubro udah. Akbar, kubro, itu tinggal dengan itu antum kiaskan. Wa ayatu nubuwatihi, dan Al-Quran itu adalah tanda dari nubuat Rasulullah SAW al-khalidatu, yang kekal. Nah, ini dong yang kekal nih. Wal baqiyatu, dan tetap. Ya, kalau kisah-kisah seperti bulan dibelah dan sebagainya, ceritanya udah habis. Bulannya udah nyatu, ibaratnya gitu. Ya, keluar air dari tangan udah enggak lagi. Khalidatu apa tadi? Kekal. Isim fa'il dari khalada yakhludu, khuludan khalidun. Cuma dibikin muannas karena naatnya ayah. Wa baqiyatu, dan tetap. Ala marril ayam, tetap atas marril ayam, berlalunya waktu. Maksudnya terus menerus. Wa kulil usur, dan tetap atas berlalunya seluruh masa. Ya, sampai kapanpun Al-Quran tetap jadi mukjizat Rasulullah SAW. Liyadhil atau liyadhil atau liyudhilla bihid dalilu, supaya ia menjadi, Al-Quran ini menjadi supaya yadhilla ini maknanya atap. Gimana terjemahannya? Dalil di sini bukti, bukan dalil ya. Supaya gimana terjemahan enaknya? Supaya ia menjadi bukti qaiman, yang senantiasa tegak ala sidqi nubuwatihi, di atas benarnya nubuah Rasulullah SAW, nubuah kenabian alaihi salatu wassalam. Susah kalau kita terjemahkan yadillahnya nih. Supaya menjadi bukti yang menaungi gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, cuma paham mananya. Terjemahannya agak susah. Lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah wal hajjatu wal hujjatu sabitatan Bisa sabitatan ya. sabitatan 'alal khalqi ila an yarisa Allahu al-ardh. Sampai sini lanjut lagi. Wal hujjatu. Ini apa? Bukan. Ada huruf waw. Ataf, betul. Atafnya jauh nih. Ini atafnya ke yang tadi.
ad-dalilu qa'iman. Nah, al-hujjatu sabitatan. Pas tuh. Matuf dan halnya setelahnya juga sama. Al-hujjatu sabitatan sama kayak al-dalilu qa'iman. Ya. Berarti sabitatan di situ sebagai hal sama dari al-hujjatu. Alal khalqi. Pak. Ila an yarisa. Nah, ini nih sama kayak lamu kayak tadi nih. Lihat tuh. Ila, gimana cara masuk ke fiil? Ila kasih an, ila an yarisa. Sama kayak li tadi. Gimana li masuk ke fiil? Yudhillu. Li an yudhilla. Seolah-olah gitu. Sama kayak ini persis li ila huruf jar. An yarisa. Gimana huruf jar kok masuk ke fiil? Caranya pakai an. Nah. Nanti jar majrurnya gimana dong? Ditakwil ke masdar. Yarisa masdarnya adalah wirasa. Apa? Artinya wirasa? Warisan. Ila wirasatillahil ardo. Jadinya gitu. Baru jar majrur jadinya. Ila an yarisa, yarisa. Apa? Kedudukannya? Sebagai atau kena an ya. An sama fiilnya nanti ditakwil barulah jadi majrurnya ila. Nah, ini pelan-pelan ini. Allahu al-ardo maf'ulun bi. Kata penulis wal hujjatu, dan supaya dia supaya ternaungi oleh, kalau pakai yadillah tadi kita terjemahkan mengatapi, menaungi, al hujjatu sabitatan, ia menjadi hujjah yang tetap sabit. Ya, sabit itu tetap gitu. Alal khalqi, atas makhluk. Khalq ini isim yang enggak ada jamaknya. Walaupun kalau mau dijamak ada lagi khalaik. Cuma kalau dikatakan khalq maknanya jamak ke seluruh makhluk. Ila an yarisallahu al-ardo, sampai Allah mewarisi bumi ini. Maksudnya sampai selesai, sampai kiamat. Lanjut. Kang lagi. Ustaz. Fal Quran. Lanjut dikit. Fal Qur'anul 'azim min a'zami ma utiya nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam minal mu'jizati. Nah, habis dulu. Setengah-setengah. Fal Quran. Bukan. Mubtada. Al-azimu. Pak Hashim. Bukan. Al-al. Bukan. Al-al. Na'at. Min a'zami. Ma. Sebagai gampang lihatnya. Isim mausul itu ma'rifah. Setelahnya nakirah tuh. A'zami. Di kasroh lagi. Seandainya dia bukan jadi itu, a'zam enggak bisa di kasroh. A'zam kan ismul ladzi sarif. Isim tafdil di antara isim yang enggak boleh ditanwin. Harusnya amin a'zama. Tapi karena ma jadi itu, itunya itu. Nakirah ma'rifah, a'zam nakirah ma'rifah. Mudhafun ilaih. Ya, ismul ladzi sarif isim yang enggak boleh bertanwin, di antaranya a'zam, enggak bisa kasroh kecuali dia jadi mudhaf. Berarti setelahnya mudhafun ilaih. Satu lagi kalau kena al, misalnya minal a'zami, bisa itu kalau pakai alif lam. Utiya. Fi'il madhi majhul. Nabiyuna. Bukan tentunya. Fi'ilnya majhul. Berarti naibul fa'il atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Majhul bukannya belum awal fathah sebelum akhir. Fi'il madhi kan? Kalau madhi dhamma awal kasrah sebelum terakhir. Kutiba. Itu mudhari ya? Yang mudhari'nya baru. Utiya yu'ti. Minal mu'jizati. Jar majrur. Kata penulis fal Qur'anu, maka Al-Qur'an al-azim. Al-Qur'an yang mulia, min a'zami, di antara yang paling agung,
ma'utiya nabiyuna, dari apa-apa yang rasul kita diberikan dia. Dari apa-apa yang diberikan kepada rasul kita. Tentu pemberinya Allah. Ya, dibikin majhul karena sudah terlalu maklum. Salam minal mujizat, dari mukjizat yang lain. Lanjut. Kang. Wa min nabiyun. Oh, iya. Ma misluhu al-basyaru. Ini udah pernah diirab nih hadis ini nih. Belum. Udah pernah ini. Ya, coba enggak apa-apa lah. Sampai situ dulu, Kang. Wa min akbari. Siapa ini? Pak Hasim. Wa min akbari. Jar majrur, tapi dia ataf ya. Ma utiya sama ya. Ma mudhafun ilai, utiya fi'il majhul madi minal bayyinati, jar majrur gampang. Wa fihi yaqulu, fihi gampang, jar majrur yaqulu. Bil mudhari. Ma minal anbiya'i, ma di situ nafi, minal anbiya'i. Jar majrur di awal kalimat sebagai khabar. Nabiyun mubtada. Mubtadanya nakirah. Mubtada harusnya kan ma'rifah. Makanya dia di belakangan. Kalau mubtadanya ma'rifah, maka posisinya boleh di depan, boleh di belakang. Kalau mubtadanya nakirah kayak gini, maka wajib di belakang. Wa qad u'tiya illa wa qad u'tiya. U'tiya. Terus fil madi mansub. Gak ada fil madi mansub. Fil madi mabni. Asalnya kan a'ta menjadi u'tiya. Majhul. Ya. Ini nanti naibul fa'ilnya huwa, kembali ke nabiyun. Minal ayati, jar majrur gampang. Ma misluhu, ini mausul mahnya, misluhunya wallahu a'lam, ini mubtada atau khabarnya nih. Amanah fil madi, alaihi al-basyaru. Al-basyaru Pak Hasim. Alaihi gampang jar majrur. Al-basyaru marfu mansub majrur. Itu dulu Pak. Al-basyaru. Marfu. Tadi sebelumnya ada fiil amanah. Nah, marfunya fiil siapa? Fa'il. San. Wa innama belum ya? Tapi kada penulis. Wa min akbari ma utiya minal bayyinat, dan Al-Qur'an ini adalah di antara sebesar-besarnya ma utiya, dari apa-apa yang diberikan, dari apa yang Rasul diberikan, minal bayyinat, dari bukti-bukti. Wa fihi yaqulu, dan padanya Rasul SAW bersabda, ma minal anbiya'i nabiyyun, tidak ada dari kalangan para nabi seorang nabi pun, illa, kecuali nabi tersebut, wa qad u'tiya minal ayati ma misluhu, kecuali nabi tersebut diberikan dari tanda-tanda mukjizat, maksudnya ma misluhu, yang semisal dengan nabi sebelumnya. Maksudnya nabi setelahnya biasanya punya mukjizat yang nabi sebelumnya sudah pernah lakukan. Terlebih Rasul SAW. Rasul dari air, masalah air seperti Musa udah ada. Menyembuhin orang sakit seperti Isa ada. Nah, nabi yang sebelumnya nggak ada yang punya mukjizat seperti Quran. Makanya makin ke belakang nabi mukjizatnya makin sempurna.
Karena biasanya setelahnya pasti pernah ngelakuin mukjizat yang sebelumnya lakuin. Kayak tadi Rasulullah SAW, ya, dia udah punya mukjizat dari seluruh nabi sebelumnya. Amana alaihil basyaru, yang manusia beriman dengannya. Yang dengan sebab itu manusia beriman dengan mukjizat tersebut. Lanjut. Pak Hasim ya? Sebentar banget ya. Wa inna makana lazi Utitu wahyan auhahullahu ilayya fa'arju an akuna aksarahum tabi'an. yaumal qiyamati. Nah, wa inna masukkan ma berarti tidak beramal ya. Kana alladzi utituhu kana fi'il madi nakis. Alladzinya isim kana. Utituhu. Ada apa aja tuh di utituhu? Pak. Iya. Qadarullah. Fi'il madi terus Tunya fa'il. bukan fa'il. Utitu. Tunya. Fi'il madinya aja, fi'il madinya apa tuh? Utiya. Fi'il madi itu. Itunya berarti naibul fa'il. Naibul fa'il kan? Fi'il madinya fi'il majhul pasif. Nah, hu-nya Pak Iman. Bukan. Naibul fa'il pasti cuma satu ya, nggak bisa naibul fa'il dua. Apa nih Mas Bah? Maf'ulun bih. Ada. Karena asalnya maf'ulun bihnya dua. Kemudian maf'ulun bih pertama jadi naibul fa'il. Maf'ulun bih kedua geser jadi maf'ulun bih pertama, seolah-olah gitu. Ya, wahyan. Wahnya ini bukan doa, termasuk huruf ini. Termasuk itu fa kalimah. Bukan. Maf'ulun bi lagi. Berarti ini fiilnya bisa 3 maf'ulun bi. Ya. Atani Allahu, berarti kalau kita bikin jadi maklum, ata failnya Allah, maf'ulun bi pertama saya, Allah memberikan saya mukjizat berupa wahyu. Saya mukjizat wahyu maf'ulun bihi. Auhahu Allahu ilayya auha. Atau bisa juga kalau kita nggak jadikan maf'ulun bihi wahyan di situ atau bayan atau badal dari hu-nya ya. Auha. Bukan. Ini au-nya fa dan ain kalimah. Enggak, ini fa sama wawnya waw tambahan ini. Ini maksudnya masih satu kesatuan, Kang. Auhahu. Auha yuhi, gitu kan? Paham geser? Fi'il apa, Pak? Fi'il madi. Hu. Pak. Bukan. Fi'il. Hu fa'il. Bukan. Fa'ilnya ada sebelahnya Allahu. Lagi pula fa'ilnya fi'il itu yang dalam tasrif. Hu. Bukan itu maf'ulun bih. Nah, itu maf'ulun bi. Tadi saya nyebutnya apa? Fa'il. Kalau fa'ilnya fi'il yang dalam tasrif auha auha auhu auhat auhaya auhat auhata
auhayna. Yang kata bagatabu. Nah, hu enggak ada pada kata bagatabu. Allahu berarti udah disebut tadi fa'il. Ilayya. Nah, apa ilayya tuh? Apa sih, Bang? Jar majrur, betul. Ila sama domir ana. Ilayya misbah. Nah, domir ana kalau sebelumnya sukun, si domir ananya yang biasa sukun, domir ya mutakallim yang biasanya sukun jadi fathah. Sama kayak iya ya yang dulu antum hafal tuh. Kalau sebelum dia nggak sukun, dianya yang sukun. Ya. Ingat enggak? Domir ya aslinya sukun. Misal kalau kita kasih kitab, maka dia jadi kita di sukun. Tapi kalau sebelumnya sukun, misalnya ila kan sebelumnya sukun. Dikasih domir ya ini, maka jadi fathah. Ilayya. Dikasih ala, berarti alayya. Fatah pemuda. Fatah ya. Jadi fathah dia. Tadi itu kenapa jadi maf'ul bih? Yang mana? Kenapa enggak Fa'il. fa'il? Pertama ada fa'ilnya. Allahu. Yang kedua dia tidak dalam tasrif. Kenapa enggak fathah maksudnya? Yang mana ya? Auhahu itu maksudnya. Maf'ulun bi kenapa enggak auhaha gitu? Iya. Domir kan saklek. Domir kenapa jadi maf'ul? Maksudnya gimana? Ya sama kayak tadi. Auhahu terus Ilayya. tadi ya. Iya benar itu. Sama Auhahu. Hu-nya kenapa? Iya, Maf'ulun bi benar? Sama persis kayak auhahu. iya. Kenapa enggak fathah maksudnya Ustaz? Domir kan. Kenapa enggak fathah gimana? Domir kan saklek. Ini kan Mansub. masuk ya. Domir kan saklek bentuknya. Mabni. Sama kayak anta. Anta jadi mubtada. Misalnya anta Zaidun, kamu itu Zaid. Anta itu mubtada. Kenapa anta enggak marfu? Enggak di marfu. Cuma marfu kan dhammah misalnya antum bilang. Kenapa enggak antu? Angker nanti kalau antu. Enggak. Apa ya maksudnya? Iya. Seperti kan Misalnya. Iya. si itu kan berarti jadi subjek ya. Punya itu. Hu enggak. Objek. Objek. Maf'ul bi objek. Belum di Subjek itu fa'il. Jadi selama ini apa? Gimana? Jangan bawa masalah ke rumah. Di rumah udah banyak masalah. biasanya kan masuk objek itu orang gitu. Apa maksudnya? Oh, enggak juga. Itu enggak begini Pak Iman. Enggak juga, objek enggak harus orang. Ntar terjemahan jelas. Ya? Terjemahannya nih, ada terjemahan dulu deh. Kan orang fa'il tuh, pelaku. Iya. Gitu kan. Saya makinin tenang. Ini filenya Allah. Ke depan. Nah, yang itu Hu-nya, objeknya wahyu. putih itu. Uti itu hu. Yang aku diberikan nya berupa wahyu. Uti itu hu. Bahkan naibul fa'il itu objek loh. Naibul fa'il tuh maf'ulun bih yang di marfu gara-gara fi'il majhul dia tetap objek. Makanya istilah naibul fa'il pun istilah baru. Kalau ulama-ulama dulu nggak namain naibul fa'il. Naibul fa'il kan artinya pengganti fa'il. Ulama-ulama namain dia al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang nggak pakai fa'il. Nah, dia masih objek dia. Ini ada terjemahan dulu deh. Wa innama dan sungguh tiada lain kana alladzi adalah apa-apa yang utituhu aku diberikannya, aku bahkan objek di situ. Nah, tadi Anda bilang naibul fa'il itu hakikatnya objek. Makanya namanya dulu karena kepanjangan aja jadi naibul fa'il. Aslinya namanya al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Namanya sepanjang itu tuh. Cuma kan mungkin repot Ibnu Malik yang ngasih nama naibul fa'il aja biar gampang. Sebenarnya dia maf'ul. Jadi dia maf'ul yang tidak dinamakan fa'ilnya. Nah, dan sungguh tiada lain apa-apa yang aku diberikannya, iya di situ wahyu ya. Wahyan berupa wahyu, auhahullahu ilayya, yang Allah wahyukan aku dengannya. Nah, ini banyak bahkan ini. Yang Allah wahyukan wahyu tersebut ilayya kepadaku.
Ini dalam ilmu balaghah apa namanya nih? Ini majaz akli nih. Jadi kata wahyu ini diulang-ulang terus. Ya. Dan sungguh tiada lain yang aku diberikannya berupa wahyu adalah yang Allah wahyukan ia untukku. Banyak banget wahyunya tuh. Ya, untuk mentaukid ini. Fa'arju belum ya? Udah dapat belum Pak Iman? Yang mana? Yang antum tanyakan. Ntar lah. Anda soalnya juga belum terlalu nangkap yang dipertanyakan apa gitu. Kan ini ya Farju. Hah? Lanjut aja. Lanjut dulu. Bismillah. Farju. Fi'il mudhari fa'ilnya? Ana. An akuna. Akuna. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari mansub dengan an. Cuma ini fi'il apa? Fi'ilnya kana ini berarti fi'il nakis, ya. Dia cari isim sama khobar. Isim kananya sudah di akun, a. Domir ana. Berarti aksaro. Siapanya kana nih, Pak? Pak Hashim. Khobarnya kana mansub. Hum. Pak. Tabi'an. Ah ini siapa yang tahu aja nih? Susah ini. Hah? Tamyiz ini. Ini isim mansub yang biasa terletak setelah isim tafdil, isim tamyiz namanya. Penjelas ya. Yauma. Aiman. Zorof. Al-qiyamati mudhafun ilaih. Kata penulis. Kita ulang aja hadisnya ya. Maminal anbiya, tidak ada dari para nabi, nabiun, seorang nabi pun, illa kecuali wa qad u'tiya minal ayati, kecuali ia diberikan dari di antara ayat-ayat mamisluhu, dari yang semisal nabi-nabi sebelumnya. Amana alaihil basyaru, yang manusia beriman dengan sebab ayat-ayat tersebut, mukjizat. Wa inna ma kana alladzi utituhu, dan sungguh tiada lain, di sini bukan berarti pembatasannya, maksudnya pembatasan spesialnya Nabi SAW dari nabi-nabi yang lain. Sungguh spesialnya aku nih, kana alladzi utituhu, yang aku diberikan mukjizat oleh Allah. Oleh Allahnya enggak ada dalam kalam karena majhul. Cuma bahasa Indonesia kita kan boleh. Dalam bahasa Indonesia subjek masih boleh dikatakan ketika fiilnya pasif. Kalau bahasa Arab kalau fiil sudah pasif enggak boleh ada subjek. Baik, kalau kita terjemahkan sesuai dengan bahasa Arab, dan sungguh tiada lain spesialnya aku nih, yang aku diberikan mukjizat. Siapa yang berikan? Allah. Adalah wahyu. Ini maf'ul bih. Auhahullahu ilayya, yang Allah wahyukan ia kepadaku. Maksudnya Al-Qur'an. Sungguh tiada lain yang aku diberikannya berupa mukjizat adalah wahyu, yang wahyan auhahullahu ilayya, yang Allah wahyukan ia ilayya kepadaku. Fa'arju, maka aku berharap an akuna, aku ini menjadi aksarohum, yang paling banyak dari para nabi, apanya? Tabi'an, pengikutnya. Yauma. Ke Al-Quran ya? Hu-nya ke mukjizat. Oh, mukjizat. Itu. Ke ayat-ayat lah ya. Itu baru dapat. Seperti itu. Ya, sungguh tiada lain yang aku diberikan berupa mukjizat itu adalah wahyu, yang Allah wahyukan ia kepadaku. Fa'arju, maka aku berharap an akuna, aku menjadi aktsarahum, yang paling banyak dari para nabi, tabi'an, pengikutnya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Karena Rasulullah SAW mukjizatnya istimror, berlangsung terus menerus. Makanya dia sangat pede dengan mukjizatnya ini. Ya, ini Al-Quran. Sedangkan nabi selainnya nggak punya mukjizat yang terus menerus. Hanya kisah yang diceritakan, yang kita dengar dari awal. Wow, makin gede udah sering dengar Musa membelah lautan, lama-lama jadi biasa. Adapun Al-Quran, setiap antum pelajari ada kelezatan di situ, ada mukjizat di situ, ada sastra yang tinggi di situ. Setiap dipelajari. Wallahu a'lam. Itu arju wawunya apa ada wawunya? Mana? Arju.
Enggak, itu lam kalimah. Roja, yarju, Tabi'an itu tadi tamyiz. sebagai apa? Tamyiz. Tamyiz itu penjelas dari hal yang mubham. Di situ yang mubham aksarohum. Nah, aku Selalu itu ya. di Selalu antaranya. oh di antara. Di antaranya terletak setelah isim tafdil. Kalau ada isim tafdil, kemudian dia nggak dibaca jer, malah mansub, nah itu tamyiz tuh. Kalau apa? Ada isim tafdil, terus ada yang mansub bukan di jer. Kalau di jer masih mudhofun ilaihnya. Nah di situ udah ada jernya, aksarohum, hum jernya, mudhofun ilaih. Kemudian ada yang mansub lagi, nah itu biasanya tamyiz. Aku berharap aku yang paling banyak dari para nabi. Nah nggak jelas nih, paling banyak apanya? Datang tamyiz menjelaskan pengikutnya. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wallahu a'lam.